Jadi dengan segala artikulasi dan juga detailnya, dia bisa pose-pose kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, ataupun kayak gini. Oke, selamat datang di video gue yang lainnya. Kali ini gue pengen bahas Hot Toys Special Edition Venomized Iron Man. Jadi video kali ini bakalan sedikit berbeda, di mana gue sudah unboxing mainannya duluan. Kenapa? Karena gue pengen memahami lebih mendalam, lebih detail lagi soal mainan ini. Dan gue juga mikir ya, orang mana sih yang ngidein mainan ginian gitu loh? Siapa orang iseng yang ngidein gabungin antara Venom sama Iron Man coba? Dan emang ini idenya simple banget sih, cuma gabungin Iron Man sama Venom aja. Makanya kalian juga bisa lihat dari boxnya kira-kira kayak gini ya. Kalian udah bisa lihat dari tampak depannya ya, di mana bagian kirinya itu udah didominasi sama Venomnya, sebagiannya lagi masih ada Iron Man-nya. Dan di bagian atasnya ada logo Marvel Spider-Man Maximum Venom, yang dimana seharusnya mainan ini terinspirasi dari animasi Maximum Venom itu ya. Cuma jujur aja gua nggak nonton, tapi kalau gua riset-riset, sebenarnya nggak kayak begini bentuknya gitu loh. Harusnya nggak kayak begini. Karena kalau kalian lihat gambarnya nih ya, di animasinya tuh beda banget sama Venom yang gue pegang ini. Yang dimana kalau ini gue lihat dia terinspirasi dari Mark 7 bahkan ya, dari MCU gitu loh. Jadi mungkin emang Hot Toys ini terinspirasi doang, nggak beneran plek-plekan ngambil dari animasi itu. Nah lanjut bahas boxnya, di bagian bawahnya juga ada logo Hot Toys dan juga ada logo Artist Collection. Yang dimana ini salah satu klasifikasi dari Hot Toys ya, karena mereka ada beberapa, ada Movie Masterpiece, ada Video Game Masterpiece, yang ini Artist Collection. Jadi ini kepunyaan para artis. Enggak juga. Jayus banget. Jadi memang Hot Toys ini eksklusif banget ya, dibikin oleh para seniman di luar sana. Jadi memang target pasarnya buat orang yang suka Hot Toys aneh-aneh kayak gini nih. Nah, menariknya dari box ini, tampak sampingnya itu ada sisi Venomnya kayak gini ya. Samping satunya lagi tentunya sisi Iron Man-nya kayak gitu. Tampak atasnya ada logo Venomized Iron Man dan tampak bawahnya ada logo Spider-Man Maximum Venom lagi. Dan seperti biasa tampak belakangnya cuma ada tulisan yang kalian juga gak bakalan baca kalau kalian beli. Jadi itu dia packaging yang cukup cantik dari Venomized Iron Man ini ya. Dan sekarang seperti biasa, apa mantranya teman-teman? Benar sekali, packaging adalah sahabat. Ada. Jadi itu dia tadi pembahasan soal packagingnya, dan sekarang kita masuk ke figurnya. Yang sejujurnya ini membuat gue skeptis di awal-awal ya. Kayak buat apa gitu Hot Toys bikin ginian? Buat apa? Apakah mereka cuma milking doang, nyari duit doang buat bikin yang aneh-aneh kayak gini atau gimana? Gue jujur skeptis banget, sumpah. Makanya saking skeptisnya, awal-awal gue unboxing, gue nggak se-ekspresif biasanya, gue nggak sumringah kayak biasanya, biasa aja gue. Nih kalau lu nggak percaya, gue kasih lihat video waktu gue unboxing nih. Dan sekarang mari kita langsung aja unboxing dia sama-sama. Ini bisa nggak berak dulu nggak? Hah? Lihat tuh. Ngapain sih berak? Gue lagi unboxing. Woi. Wah, bener-bener lu, Cel. 12 seconds later. Oke, dia beraknya udah selesai. Lu bisa lihat ya. Nah, udah selesai nih, diciumin tokainya. Oke, dan sekarang saatnya kita buka sama-sama. Oke, ini first impression gua ya. Baby, oh my, what is this, bro? Alright. Ini apa, Cok? Wah, gila, ini bahkan bahannya aja kenyal banget loh, gila, kayak, oh my god. Bisa udah dulu gak ngeduk pasirnya? Udah lagi syuting. Nah gitu dong. Jadi ini dia Venomized Iron Man-nya. Ya, biasa aja sih gue. Ginian doang aja ya. 1 hour later. Bang, syuting bang. Bang syuting bang. Apa-apaan sih? Syuting bang. Ini apa-apaan sih? Syuting. Matiin nggak? Iya. Oke, gua akuin emang figur ini luar biasa sih. Cuma tetep ya, nggak ada action figure yang sempurna, nggak ada Hot Toys yang sempurna, semuanya pasti punya kelebihan, punya kekurangan juga. Nah, kayak Hot Toys Venomized Iron Man ini, first impression gua ini bizarre banget sih. Bener-bener aneh loh di gua loh. Apalagi yang paling mencolok, lu tahu sendiri kan. Benar sekali, di sini ada kaki laba-labanya, yang dimana gua nggak tahu ya. Gua nggak pernah lihat Venom punya kaki laba-laba di dadanya kayak gini loh. Jadi persepsi gua, orang kalau lihat ini antara yang
yang suka banget atau yang nggak suka banget sih. Karena walaupun emang ini bikin dia tambah sangar, tapi bikin dia kelihatan aneh juga at the same time sih. Karena jujur aja, Venom yang gue kenal ya laba-labanya cuma ada di bagian dadanya doang gitu loh. Paling nyambung sampai ke belakang kayak gini juga nih. Kalau sampai ada kaki laba-labanya kayak gini, emang agak aneh sih. Nah, kalau menurut kalian ini justru bagus atau enggak nih? Gue bener-bener penasaran banget sama komentar orang-orang soal kaki laba-laba yang ada di dadanya Venom ini. Karena di beberapa kolektor, ini jadi salah satu yang paling diperbincangkan ya. Karena emang mencolok banget kayak gini coy. Gimana dong, nggak bakalan nggak ngeliat gitu loh. Tapi kalau lu nanya gue pribadi juga sebenarnya kurang srek ya sama kaki-kakian ini nih. Yang pertama, ini nggak seperti Venom yang gue kenal. Dan yang kedua, ini agak mengganggu artikulasinya kalau mau dipose-posein. Jadi mungkin Hot Toys pengen bikin dia kelihatan lebih mencolok kali ya. Cuma buat gue nggak usah pakai ini juga, Hot Toys ini udah kelihatan mencolok sih. Jadi ya itu salah satu yang pengen gue komplain dari Hot Toys juga. Karena emang gue yakin mereka juga lama banget buat ngonsepin ini. Karena di mainannya ini kita juga bahkan dapat konsep artbooknya gitu. Yang kalian bisa lihat itu isinya bener-bener sketch dari Iron Man sama Venom ini. Jadi sebelum dibikin ini mereka emang udah mikirin matang-matang banget gimana cara gabungin kedua figur ini nih. Dan jadilah seperti ini ya. Yang dimana gue sebenarnya cukup salut juga karena dua-duanya ini cukup beda nih. Apalagi kalau ngomongin ukurannya, kayak Iron Man tuh harusnya lebih kecil daripada Venom kan. Dan mereka menyatukan ini dengan sangat baik sih. Kita bisa lihat juga betapa smoothnya mereka gabungin keduanya ini ya. Kayak misalnya di bagian lehernya ini tuh bener-bener kayak nimbulin efek si Iron Man-nya tuh udah kayak ketarik gitu loh. Kayak ada simbiot yang mau keluar dari armor Iron Man-nya gitu. Dan menurut gue ini cukup natural kelihatannya. Apalagi kalau kalian lihat di bagian punggungnya sini, di bagian belakangnya, ini juga nimbulin efek kalau si simbiotnya itu ngiket dia sama si bodinya Iron Man ya. Jadi kalian bisa lihat gitu di sini kayak ada serat-seratnya simbiot gitu yang ngiket si Iron Man Mark 7-nya ini ya. Gua tahu persis ini Mark 7 karena emang itu salah satu armor favorit gua ya. Dia identik banget sama flapnya yang kayak gini bentuknya, dan ini tuh kayak lagi diikat sama Venomnya gitu. Sama juga kayak di bagian depannya, yang dimana dia juga menimbulkan efek kayak si Venomnya itu lagi ngikat Iron Man-nya gitu ya. Dan ini juga unik banget karena kalau kalian pegang ya, ini tuh bodinya Iron Man dari karet gitu, tapi dicat dengan sangat amat convincing sama Hot Toys. Jadi walaupun dari karet, kelihatannya tetap dari diecast gitu. Tapi walaupun gitu, nggak semuanya juga dari karet, karena di bagian lainnya dia tetap dari diecast kayak gini ya. Jadi bagi gua, dengan dia bikin si Iron Man ini dari bahan karet gitu, ini gerakan yang pinter juga sih dari Hot Toys. Nah, ngomong-ngomong soal pinter, si Hot Toys ini juga pinter banget buat nyembunyiin tempat baterainya ya. Jadi di mana salah satu tempat baterai yang gua suka banget, gua bahkan awal-awal sempet bingung gimana cara gua masukin baterai ke dalam si kampret ini gitu loh. Dan ternyata ada di sini, kalian tinggal slide aja kayak gini. Oh my god. Dan kita juga udah bisa masukin baterai yang udah disediakan sama Hot Toys-nya sendiri ya, kecil-kecil gitu. Jadi kalian bisa masukin di bagian belakangnya sini, di bagian kepalanya kayak gini, dan juga di bagian tangannya kayak gitu. Dan tentu aja ini menambah kegantengan si Hot Toys satu ini sih. Nah, kalau kita udah ngomongin hal pertama yang paling mencolok dari Hot Toys ini, sekarang gue pengen ngomongin head sculpt-nya, which is bagi gue sendiri ini hal kedua yang paling mencolok di mainan satu ini. Yang dimana head sculpt-nya ini sistemnya magnetik gitu, jadi tinggal dicopot aja kayak gini. Nah, dan kalian bisa lihat sendiri betapa garangnya head sculpt satu ini. Jadi kalian bisa lihat sendiri di sisi sini udah didominasi sama Venom, sedangkan di sini masih ada bagian dari head sculpt Iron Man-nya. Dan overall looknya ini bener-bener garang banget sih. Gua suka banget detail-detail glossy yang ada di lidahnya, jadi seolah-olah dia kayak basah gitu kelihatannya. Kamu suka kan yang basah-basah? Dan kalian juga bisa lihat senyumnya Venom ini lebay banget, bahkan sampai hampir kena matanya ya. Dan kalian juga bisa lihat ini efek-efek simbiotnya lagi ngikat Iron Man-nya kelihatan bener-bener natural kayak gini sih. Dan kita nggak cuma dapat satu biji ginian doang, kita dapat 2 biji kayak biji gua. Jadi yang satu lagi adalah head sculpt yang full Venomized kayak gini guys. Yang dimana satu ini bener-bener udah hampir diselimutin sama Venom full ya. Bedanya bener-bener cuma di situ doang. Karena ini kalau dilihat dari samping, ini hampir sama persis coy. Cuma beda di lidah doang. Dan lidahnya pun bisa kita copot pasang juga. Karena dia sistemnya magnet gitu. Nah, yang satu lagi juga bisa. Nah, jadi tinggal dituker aja kayak gini. Nah. Dan menariknya kalian juga bisa lihat di sini kalau Venom gabung sama Iron Man, ternyata giginya Venom berubah. Dari yang kotor banget, sekarang giginya jadi full besi kayak gini coy. Jadi paint jobnya itu dicat dengan warna silver buat nimbulin efek-efek kalau dia itu dari besi gitu. Nah, detail-detail besinya kayak gitu, kita juga bisa lihat dari spare tangannya Iron Man, ada yang ngebuka dan juga artikulatif kayak gini. Yang kalian bisa lihat di bagian kukunya dicat silver kayak gini buat nimbulin efek kalau dia tuh dari besi sekarang kukunya nih. Dan ini juga menggambarkan kalau si Venomnya ini baru sedikit aja kontaminasi ke Iron Man-nya. Kita juga dapat spare tangannya Venom kayak gini. Yang satu tangan fullnya si Venom cuma ada sedikit aksen Iron Man-nya, dan yang satu lagi bentuk pedang kayak gini. Dan bentuk pedang yang ini unik banget sih, karena dia nggak
nggak full pedang ya, tapi kalau kalian perhatiin baik-baik, di bagian sini tuh masih ada bentuk tangannya si Venom kayak gini, coy. Jadi dia nggak kayak Venom yang dulu pernah gue review, bener-bener langsung pedang kayak gitu ya. Melainkan di sini ditunjukkan kalau emang bentuk pedangnya itu berasal dari tangannya Venom juga. Dan makin ke ujung, makin translucent kayak gini. Nggak hitam pekat kayak Venom yang dulu pernah gue review. Jadi itu dia beberapa aksesoris yang kita dapat, dan so far emang aksesorisnya cuma itu doang. Paling cuma nambah satu stand base yang emang udah wajib ada di sini. Dasar lu Hot Toys pelit anjing. Oke, daripada marah-marah, kita lanjut aja bahas ke kakinya. Yang dimana bahan kakinya ini menariknya adalah diecast ya. Jadi dia tuh dingin dipegangnya dan juga ya keras gitu loh. Makanya dia ini emang agak berat juga karena emang ada diecast-nya juga. Yang gue suka adalah efek-efek kotornya di sini bener-bener natural banget ya. Jadi kayak kecipratan Venom gitu. Dan next yang gue suka adalah di bagian sambungan Venomnya ini. Karena seolah-olah ini kelihatannya kayak dia ngiket banget di bagian dengkulnya. Jadi mungkin nggak bisa digerakin gitu loh. Tapi ternyata dia pinter banget. Jadi dibikin gap gitu. Nah, makanya kita masih bisa gerakin kayak gini, men. Walaupun cuma segini aja sih. Kalau digerakin lagi patah nih. Rugi gue. Dan bener-bener sampai ke bawah semuanya diecast. Makanya ini bahkan si Hot Toys-nya sendiri nggak bisa nopang kakinya sendiri kayak lemes banget kayak punya kalian. Dan di bagian kakinya kalian bisa lihat ini dia itu full kakinya Venom kayak gini ya. Dan gua ngerti banget karena kenapa? Karena kalau misalnya yang satu ini pakai kakinya Iron Man, ini bakalan jomplang banget sih. Karena kakinya Iron Man tuh kecil kan. Jadi kalau didiriin dia nggak bakalan bisa berdiri sempurna kayak gini. Pasti kayak agak sengklek-sengklek gitu loh. Jadi bagi gue emang ini Hot Toys nggak ada pilihan lagi. Cuma emang kayak terlalu nabrak aja gitu ya, tiba-tiba kaki Venom di sini. Walaupun ada gradasi sedikit ke Iron Man-nya di sini ya. Dan juga di bagian kukunya yang dimana kukunya juga dari besi lagi ceritanya kayak gini. Makanya mostly mereka dicat silver kayak gitu. Jadi kayak mereka kerja keras banget gimana cara bikin kakinya Venom ini ya. Dan untuk artikulasinya sendiri cukup terbatas sih sebenarnya. Karena balik lagi ini adalah figur yang super besar dan biasanya figur Hot Toys yang gede itu kayak Hulk, Venom itu susah banget digerak-gerakinya. Jadi nggak terlalu possible juga. Kita mulai dari kepalanya yang tentunya bisa diputar kemana aja karena di magnet gitu. Tangannya yang bisa muter-muter full sebenarnya cuma ketahan ya sama beberapa part di bagian Hot Toys ini. Nah, kayak gitu tuh. Jadi agak Jadi intinya emang agak terbatas di bagian tangannya ini. Bahkan saking terbatasnya, dia tuh nggak bisa diangkat loh tangan sebelah sini nih. Ketahan sama bahunya sendiri. Jujur ini agak meresahkan ya. Karena kan harusnya Iron Man itu bisa repulsor pose gitu kan. Kayak nembakin repulsor gitu, kayak gitu tuh. Cuma untuk ke samping, ini nggak bisa sama sekali sih. Bener-bener mustahil parah coy. Paling jauh cuma segini doang, sumpah. Ini kalau dilanjutin patah nih. Sikunya cuma bisa sejauh ini aja dan lurusin lagi. Ball joint di pergelangan tangannya. Tangan sebelah sini pun juga bisa ditekuk sejauh ini dan lurusin lagi. Ball joint di pergelangan tangan. Dan sekarang kita tes ya, apakah dia bisa bernyanyi nggak bisa ya, bergoyang bisa sedikit pakai ratchet joint kayak gini ya, cuma berat banget sumpah. Jadi hati-hati patah kalau kalian mainin dia kayak gini. Kaki laba-labanya ini bisa diputer-puter kayak gini, bisa ditekuk-tekuk juga kayak gitu sampai ke kaki bagian depannya ya. Kakinya bisa nendang ke depan sejauh ini dan ke belakang sejauh itu. Dengkulnya bisa ditekuk sejauh ini dan lurusin lagi. Kaki bagian Venomnya bisa ke depan sejauh ini, jauh sekali, dan ke belakang sejauh itu saja. Dengkulnya pun bisa ditekuk sejauh ini dan dilurusin lagi. Ball joint di kedua kakinya, cuma yang ini ketahan sama bagian Iron Man-nya ya. Sedangkan yang ini bisa muter-muter full kayak gini. Bisa ke depan belakang sejauh ini. Dan bisa pivot-pivot kayak gitu. Dan terakhir tentunya dia bisa ngangkang sejauh ini aja. Yang satu agak susah nih, ketahan sama durinya si kampret. Jadi dengan segala artikulasi dan juga detailnya, dia bisa pose kayak gini, kayak gini, ataupun kayak gini. Overall ini adalah figur yang super duper weird ya. Bener-bener bizarre banget kelihatannya. Jadi emang bener figur ini bukan buat semua orang. Makanya mungkin disebutnya artist collection. Tapi bagi gue sendiri mereka udah smooth banget gabungin Iron Man sama Venomnya. So far yang meresahkan di gue ya cuma kaki-kaki laba-labanya ini aja sih. Karena agak kegedean gitu. Jadi buat gue pribadi ini agak mengganggu gitu loh. Cuma yang lainnya kayak detailnya dia ngikat si Iron Man-nya ini udah cakep dan kelihatan natural banget. Ditambah juga dengan efek-efek weatheringnya Iron Man yang bikin dia kelihatan makin kece lagi. Jadi kesimpulannya emang figur ini garang banget. Tapi emang bukan buat semua orang sih. Karena pasti banyak juga yang mikir kalau emang figur satu ini aneh banget ya. Dan untuk ukurannya sendiri dengan tinggi kurang lebih 34 cm, ini dia perbandingan ukurannya kalau misalnya disandingin sama Hot Toys Iron Man Mark 7, Hot Toys Spider-Man Tom Holland, Andrew Garfield, dan juga Tobey Maguire, Hot Toys Spider-Man 1:4, dan juga tentunya Woody Buntu.
Dan sekarang buat yang nanya harganya berapa, ini Hot Toys Venomized Iron Man Special Edition dijual dengan harga 2.980 dolar Hong Kong. Atau kalau dirupiahkan sekitar 5,6 jutaan. Jadi emang mengingat ukuran yang gede, ini harganya juga lebih pricey daripada Hot Toys yang lain. Dan gue juga pengen ngucapin terima kasih kepada Toys Wonderland yang telah memprovide gue mainan keren satu ini. Dan seperti biasa, kalian juga bisa cek aja mainan-mainan keren lainnya, termasuk Hot Toys juga. Karena mereka suka rilis yang baru-baru di sana yang di Indo tuh masih jarang banget ya. Dan juga jangan lupa di follow Instagram mereka, karena mereka juga suka ngadain giveaway dan juga diskon-diskon. Gue pun udah taruh linknya semuanya di bawah. Jadi buat kalian yang pengen beli mainan satu ini, langsung saja sikat link di bawah. Jadi paling sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Nama gue Mehdi Renaldi dan semoga kalian betah di channel gue. Dan ingat, mainan adalah teman. Jadi mungkin target pasarnya ya untuk seniman-seniman. Aneh juga sih, kok seniman koleksi gini? Apakah mereka cuma milking, pengen nyari duit doang, bikin ginian, apa-apa? Apa-apa tuh gimana? Nah, kayak Hot Toys Iron Man apa Venom sih? Apalagi